nasional itu apakah yang disampaikan oleh presiden, yang disampaikan oleh pemerintah, ya, atau yang dirasakan oleh masyarakat? Nah, ini yang perlu kita jawab ini, ya kan? Apakah ya yang disebut dengan gambaran perekonomian nasional yang esensial itu apa yang disampaikan oleh presiden atau yang dirasakan oleh masyarakat? Yang dirasakan masyarakat itulah yang menjadi ya output yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Artinya apa? Kalau saya sih menilai ya yang menjadi gambaran perekonomian nasional itu, yang menjadi gambaran sisi kondisi. Berjumpa bersama saya Budi Ismail Rufliang. Monolog Ruang Konsensus hari ini bertepatan dengan 17 Agustus 2026 atau bertepatan dengan usia kemerdekaan kita sudah berumur 81 tahun. Udah ongkong-ongkong nih Indonesia ya kan. Udah tua, udah 81 tahun. Nah, saya hari ini demi menghormati ya sebagai juga sebuah bentuk syukur ya kita sudah merdeka, saya menggunakan busana yang spesial untuk menghormati teman-teman di Ruang Konsensus juga. Nah, masih seputar kebetulan saya tidak ingin merespon ya tentang nota keuangan yang sudah disampaikan oleh Presiden, tetapi saya masih merespon tentang apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dalam pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR hari Jumat yang lalu ya, di mana antara keyakinan Presiden, keyakinan pemerintah tentang capaian-capaian yang fantastis dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat ya kan. Nah, kalau kita melihat 81 tahun ya, berarti kita menuju Indonesia emas itu 100 tahun kita merdeka, berarti tersisa ya sekitar 11 tahun lagi ya, 19 tahun lagi ya. 19 tahun lagi kita genap berusia 100 tahun. Ya, 1 abad ya. Makanya disebut dengan Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kalau kita lihat semangat Pak Presiden yang tadi ya, yang hari Jumat kemarin itu disampaikan bahwa kita akan mencapai pertumbuhan ekonomi 2 digit di 1 abad pemerintahan kita. Rasanya dengan data yang dimiliki oleh Presiden, misalnya mulai dari tahun ini, di akhir 2029 nanti, pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai 8%. Sehingga kalau untuk mencapai double digit, artinya sudah pertumbuhan ekonomi kita mungkin bisa 10% misalnya, atau 12%, ya, itu mungkin bisa tercapai apabila benar itu berdasarkan evidence base atau database. Jadi datanya berdasarkan bukti-bukti ya kan, fakta-fakta, dan memang angka-angkanya memang real di lapangan. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan rilis terakhir BPS ya pekan kemarin, itu pertumbuhan ekonomi kita masih 5,2%, malah turun ya dari 5,6 bulan Juli ya, pertumbuhan bulan Agustus ini ya, angka yang dikeluarkan BPS justru turun 5,2%. Indeks harga saham gabungan kita masih di bawah 6.500. Rupiah terhadap dolar Amerika juga nggak bergeser antara 17.500 17.800 ya. Sepertinya kesulitan ya untuk menembus kembali angka rupiah itu di bawah 16.000, karena di era Pak Jokowi kita berkisar antara 14.000 sampai 15.000-an. Nah, itu kan adalah indikator utama yang dirasakan oleh masyarakat. Apakah Pak Prabowo ya memiliki sebuah perenungan ya bagaimana strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di akhir tahun ini, di periode terakhir, di tahun terakhir periode pertama pemerintahan Pak Prabowo, dengan penurunan pertumbuhan ekonomi 5,6% menjadi 5,2%. Saya secara intuisi aja rasanya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% itu sesuatu yang masih impossible ya, sangat tidak mungkin. Bagaimana jalannya ya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ya 8% itu? Sudah 2 tahun Presiden bekerja ya, berarti kan tersisa ya 3 tahun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dari 5,2%
ya, berarti akan ada kenaikan sekitar 2,8%. Itu butuh masuk investasi itu lebih kurang 3.000 triliun. Bagaimana caranya? Ya, Presiden dengan situasi seperti sekarang, dengan kondisi kabinet yang seperti sekarang, yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi itu. Coba bayangin, ini sudah 2 tahun. Ya, dari 20 Oktober 2024 setelah resmi dilantik dan disumpah sebagai presiden, ya, sampai bulan Agustus 2026 ini, ya berarti sekitar Oktober 2026 barulah genap pemerintah ini bekerja 2 tahun. Tetapi tahun 2027 itu sudah tahun politik, karena rasanya tahun politik saat ini lebih cepat rasanya, di mana saat ini ya manuver-manuver konsolidasi partai-partai untuk menyiapkan menyambut pemilu dan pilpres 2029 itu sudah mulai masing-masing memanaskan mesin politik partainya. Dan kita tahu di dalam kabinet merah putih ya yang ada di pemerintahan kita sekarang, sebagian besar pendukung partai politik di pemerintah itulah para ketua umum partai yang menjadi menteri-menterinya Pak Prabowo. Apakah mungkin kabinet ini ya bisa bekerja maksimal fokus ya, sementara di sisi yang lain mereka para ketua umum ini juga harus fokus bagaimana mereka melakukan konsolidasi, mengamankan kursi yang setidaknya sekarang sudah mereka raih di Senayan. Tentu mereka juga harus meraih simpati masyarakat kembali, turun ke dapil masing-masing. Bagaimana mereka bisa berkonsentrasi, ya, mengejar ketertinggalan angka dari 5,2 mencapai 8% ini, berarti kan butuh kerja-kerja tim ekonomi yang luar biasa. Sementara kita saat ini melihat dukungan masyarakat kepada pemerintahan Prabowo ini semakin merosot. Kalau melihat data yang terakhir, approval rating, ya, approval rating pemerintah, ya, 49,8%, ya, versi indikator, dan 51,1% versi SMRC. Artinya penurunannya signifikan 30%. Approval rating, approval itu adalah menyetujui, menyepakati. Jadi itu yang diukur oleh lembaga survei. Artinya apa? Apakah ya responden yang itu adalah masyarakat Indonesia yang dipilih secara random ya, menyetujui yang dilakukan oleh presiden, menyetujui apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan hasilnya ya tingkat approval ratingnya sudah merosot. Kalau dulu masih di angka 81 atau 83%, sekarang sudah merosot tajam. Padahal dari sisi pemerintah justru merasa pemerintah sudah melakukan capaian-capaian yang fantastik. Ya. Jadi kemudian muncul pertanyaan, yang menjadi gambaran perekonomian nasional itu apakah yang disampaikan oleh presiden, yang disampaikan oleh pemerintah, ya, atau yang dirasakan oleh masyarakat? Nah, ini yang perlu kita jawab ini, ya kan? Apakah ya yang disebut dengan gambaran perekonomian nasional yang esensial itu apa yang disampaikan oleh presiden atau yang dirasakan oleh masyarakat? Yang dirasakan masyarakat itulah yang menjadi ya output yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Artinya apa? Kalau saya sih menilai ya, yang menjadi gambaran perekonomian nasional itu, yang menjadi gambaran kondisi hukum kita, yang menjadi penilaian gambaran tentang sistem politik kita, kondisi politik kita, justru dari apa yang dirasakan masyarakat, yang kemudian berbentuk menjadi persepsi. Ya, persepsi itu buahnya adalah elektabilitas, keterpilihan. Jadi semuanya ini saling terkait. Beberapa kali saya pernah mendengar bahwa Pak Presiden mengatakan bahwa saya bekerja bukan untuk approval rating. Saya tidak perlu dengan rating. Saya bekerja untuk rakyat. Saya bekerja demi rakyat. Saya bekerja atas amanah dari rakyat. Pak Presiden, nggak ada yang salah tentang pernyataan Bapak. Namun, publik tidak bisa juga berbohong bahwa Bapak boleh mengatakan demi rakyat. Demi saya, nih saya kan rakyat, Pak. Orang kayak saya jutaan, Pak. 280 juta rakyat Indonesia, lebih kurang. Ya. Kalau yang saya rasakan, kehidupan ekonomi saya sekarang justru merosot, misalnya, dan itu dirasakan oleh mayoritas, berarti itulah menjadi gambaran kondisi kami, rakyat Indonesia, bukan data-data yang Bapak sampaikan bahwa kita sudah mendapatkan ini, kita sudah mencapai ini, kita sudah meraih keuntungan di BUMN sekian ribu triliun dan seterusnya. Mana, Pak?
Sementara kita melihat dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar tidak ada transparansi, tidak ada kejelasan. Ya. Misalnya Satgas PKH berhasil mengamankan uang ribuan triliun misalnya. Kan tidak ada penjelasannya itu dari perusahaan apa kesalahannya, ya kan? Dan di mana sekarang uang itu ditaruh dan seterusnya. Kan nggak jelas juga. Yang dirasakan oleh masyarakat, Pak Presiden, ya, misalnya adalah daya beli, Pak. Sebuah rumah tangga yang biasanya ya dia dengan 5 juta rupiah per bulan, ya, sekarang mungkin dia merosot menjadi 3 juta rupiah atau 4 juta rupiah. Itu kan berarti tingkat daya beli masyarakat ya menurun, sehingga akhirnya apa? Tingkat konsumsi rumah tangga nanti menjadi turun. Pertanyaannya adalah apakah data-data yang disampaikan oleh pemerintah itu data yang bisa terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau tentang pemerintah menerima semua hasil survei dan tiba-tiba lembaga-lembaga survei lainnya ya membuat hasil yang berbeda dengan SMRC dan indikator. Banyak juga sekarang ini muncul lembaga-lembaga survei yang memberikan angka bahwa justru capaian presiden ini luar biasa positif. Silahkan ya tim pemerintah membuat ya membuat pembelaan diri, karena ya pertama kita tahu lah, masyarakat kita ini sudah terlalu kritis saat ini. Kritis ya, bukan membenci, kritis ya. Kepala Bakom pemerintah itu adalah orang surveyor. Penasihat komunikasi presiden adalah orang surveyor. Ya bisa saja ya dibikin survei tandingan ya sehingga hasilnya sesuai ini dengan antara yang disampaikan pemerintah dengan hasil survei sama. Bisa saja kan? Ya mereka orang survei. Ya, saya tidak mengatakan orang-orang pemerintah bisa memanipulasi angka lewat survei yang mereka lakukan, ya saya tidak mengatakan itu, tapi kita punya catatan bahwa pejabat-pejabat selevel menteri ya di kabinet itu adalah ya orang-orang survei ya. Saya juga orang survei, Pak. Saya paham metodologi karena basis kesarjanaan saya adalah di bidang survei berbasiskan data kuantitatif, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bisa nggak sih dimainkan? Bisa. Bisa nggak sih diutak-atik hasil survei? Bisa. Tergantung penelitinya. Apakah dia itu adalah seorang profesional atau by order? Bisa. Itu kan tergantung moralitas seseorang. Ya, tergantung etik profesi seseorang. Ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan dalam monolog hari ini dalam rangka kita sedang memperingati ulang tahun kemerdekaan kita ke-81 adalah bekerja untuk rakyat. Itu saya sangat sepakat. Apalagi tema dari ulang tahun kemerdekaan kita tahun ini adalah ya berdaulat, Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Keren, Pak. Temanya tuh keren, berdaulat, adil dan makmur. Apakah ya langkah-langkah, program-program, implementasi, eksekusi program-program itu Bapak awasi nggak di lapangan? Ada sistem pengendalian nggak dari Bapak selaku presiden, sebagai kepala eksekutif di pemerintahan? Kenapa rakyat tidak merasakan? Ya, atau memang informasinya tidak dirasakan oleh masyarakat? Masyarakat itu mah sederhana aja, Pak Presiden. Apa yang dirasakan tentang bahwa pemerintah kita ini bekerja adalah ketika mayoritas masyarakat itu merasa daya belinya bagus. Misalnya, biaya kesehatan sekarang kok murah, BPJS-nya tetap bayarnya murah, ya kan, sembako harganya nggak naik, ya kan. Itu aja ukuran pemerintah, ukuran dari masyarakat, ya, tetap bisa menyekolahkan anak-anak yang lulus sekolah, selesai kesarjananya langsung dapat pekerjaan, sehingga tingkat pengangguran ya banyak, industri-industri berkembang sehingga menyedot banyak tenaga kerja ya, sehingga ada pertumbuhan ekonomi. Apakah faktanya seperti itu? Yang kita dengar adalah kondisi ekonomi kita kritis katanya saat ini, banyak pabrik-pabrik besar yang mem-PHK karyawannya ya, banyak program-program ya yang semangatnya adalah semangat kemandirian ya, kedaulatan kita sebagai bangsa, tetapi salah dalam melakukan tata kelolanya, justru banyak yang dikorupsi.
Nah, jadi ini yang memang ya harus dirapikan. Saya tetap berasumsi bahwa ini bisa diperbaiki, bisa asal memang ada ketegasan dari presiden. Dengan cara apa? Mau tidak mau, langkahnya adalah melakukan reshuffle kabinet, Pak. Ya, kalau Pak Presiden sudah melakukan semacam restrukturisasi besar-besaran di BUMN, ya, dengan memangkas jumlah BUMN dari 1074 BUMN, sudah dipangkas, sudah ditutup sebanyak 290 BUMN, dan ditargetkan oleh Pak Presiden di akhir tahun, ya, atau di periodenya Pak Presiden ini, BUMN kita hanya berjumlah 296 saja. Ya, dengan penghematan bisa mencapai 50 triliun sampai 70 triliun. Artinya apa? Restrukturisasi besar-besaran yang sangat kompleks bisa Bapak lakukan atau Bapak canangkan. Kenapa tidak melakukan reshuffle kabinet yang sifatnya benar-benar zakon kabinet profesional untuk mengejar target-target yang Bapak sampaikan, mencapai pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, angka rupiah kita, perkembangan pasar modal kita, ya, itu tidak dipilih menteri-menteri yang memang ya profesional, bukan karena titipan partai-partai dan seterusnya. Ya, kalau misalnya Pak Presiden tidak peduli dengan apa yang dirasakan masyarakat, Pak Presiden hanya peduli dengan apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, apa yang diwacanakan, tidak peduli dengan bagaimana respon masyarakat. Kita tunggu Pak Pilpres 2029. Kalau Bapak maju lagi, ya, hukuman, judgement yang paling pas untuk menilai keberhasilan Bapak adalah pada saat Pilpres 2029 nanti. Kalau sebelum hasil Pilpres itu diumumkan, setidaknya dari angka elektabilitas, anggap ini ada 20 lembaga survei nanti yang akan melakukan survei elektabilitas. Ya, kalau dari 15 lembaga survei profesional, independen, objektif, menyebut bahwa tingkat elektabilitas Pak Prabowo memang paling tinggi 45%, berarti relevan dengan capaian Bapak yang sudah disampaikan hari-hari ini. Bahwa pemerintah sudah berhasil melakukan perbaikan ekonomi, ya, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya Pak Prabowo, kalau ternyata ya di tahun 2028 dari 20 atau 25 lembaga survei independen dan profesional merilis data elektabilitas yang ternyata angka elektabilitas Bapak ya justru ya di angka di bawah 30%. Bahkan lebih dahsyat lagi, hanya 20% misalnya, ya sorry itu saya Pak. Silakan Bapak mau percaya yang mana, karena ini suara masyarakat. Silakan mau bikin lembaga survei tandingan untuk mengatrol lagi angka elektabilitasnya. Kita tunggu hasil Pilpresnya nanti. Kalau memang masyarakat merasa apa yang Bapak lakukan itu memang sebuah kerja-kerja yang untuk rakyat dan dirasakan rakyat, Bapak pasti akan terpilih dengan mudah. Mungkin lebih tinggi dari capaian Prabowo Gibran kemarin 2024, 58,8%. Bisa jadi 65%. Ya, saya selaku pendukung Prabowo Gibran ya tentu menginginkan bicaralah sesuai dengan fakta, bicaralah sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Bukan apa yang tersedia datanya di atas meja Bapak. Bapak kan hanya membaca data. Apakah Bapak tahu sumber data itu akurat atau tidak? Itu aja pesan dari saya sebagai sebuah renungan. Kami rakyat Indonesia tetap mengapresiasi kerja-kerja keras Pak Presiden, tetapi supaya lebih efektif lagi, mohon diperhatikan akurasinya Pak. Akurasinya diperhatikan Pak. Akurasi dalam mengeksekusi sebuah program, akurasi di dalam mengawasi sebuah program, ya. Dan reshuffle kabinet itu penting Pak. Ya silahkan, itu kan kewenangan Pak Presiden, hak prerogatif Presiden. Mau diganti, mau dirampingkan, atau digemukin lagi, ya suka-suka. Sesuai dengan hak prerogatif Presiden. Tapi kalau Bapak ingin peduli dengan suasana hati rakyat yang sekarang memang lagi tidak baik-baik saja kantongnya di dalam rumah, ya Bapak tetap melihatkan sebuah kabinet yang gemuk seperti ini. Nggak ada Pak, mana mungkin orang gemuk bisa berjalan cepat bisa gesit, nggak ada.
Belum pernah saya dengar sebuah logika bahwa orang gemuk lebih gesit dari orang kurus, itu nggak ada, Pak. Hanya film kartun yang begitu. Kalau realnya orang gemuk itu mau gampang untuk dia susah bergerak karena berat badannya, nggak fleksibel dibanding orang kurus gesit berotot lagi, ya kan. Wah, itu yang kita cari, Indonesia yang berotot, ya, Indonesia yang berotak, ya, berotak tapi nggak berotot juga percuma, nggak gesit juga. Itu aja monolog kita di hari kemerdekaan ini, ya, bagi warga dimanapun Anda berada yang masih sempat merayakan ulang tahun kita dengan masih sempat misalnya lomba makan kerupuk, balap karung dan seterusnya, ya alhamdulillah, ya masih bisa yang gembira merayakan hari kemerdekaan kita. Tapi di kompleks saya, ya, justru tidak merayakan apa-apa, ya kan. Dan jangan kaget juga kalau di beberapa tempat banyak yang mengibarkan bendera setengah tiang, katanya karena kita lagi berduka. Kok di hari kemerdekaan kita sekarang makin sulit gitu. Kita suruh buat kopi dulu aja yuk, wedang jahe, udah kopi pak wedang jahe, ini masih wedang jahe, kopi saya di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Pol, kalau wedang jahe mah pol habis, sehat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di monolog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.